Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur kalau kita masih ada sebagaimana kita ada hari ini. Itu semua karena pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya menyanyikan lagu, dan ini lagu adalah lagu ciptaan saya sendiri. Di saat-saat saya memuji menyembah Tuhan di pastori, merenungkan firman Tuhan, dan lagu ini timbul dalam hati saya dan benar-benar menjadi berkat buat saya, menguatkan saya, memulihkan saya. Dan saya percaya bahwa lewat lagu ini kita juga diberkati. Bukan karena saya nyanyi dengan suara yang bagus, bukan karena saya memainkan alat musik yang cukup bagus, tetapi percaya bahwa ini karena janji Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Mujizat Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Waktu dalam kesesakan, ku percaya Tuhan ada. Waktu dalam kesusahan, Tuhan Yesus baik. Waktu dalam keheningan, janji Tuhan ada bagiku. Ku percaya Tuhan ada. Ku percaya Tuhan baik. Mujizat dinyatakan dalam hidupku. Aku percaya. Aku percaya. Janji Tuhan nyata bagiku. Waktu dalam kesesakan, ku percaya Tuhan ada. Waktu dalam kesusahan, Tuhan Yesus baik. Waktu dalam keheningan, janji Tuhan ada bagiku. Ku percaya Tuhan ada. Ku percaya Tuhan baik. Mujizat dinyatakan dalam hidupku. Aku percaya. Aku percaya. Janji Tuhan nyata bagiku. Ku percaya Tuhan ada. Ku percaya Tuhan baik. Mujizat dinyatakan dalam hidupku. Aku percaya. 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 Janji Tuhan nyata bagiku. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Janji Tuhan nyata bagiku. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Selama seminggu ini kami ada sebagaimana kami ada hari ini karena anugerah-Mu. Saatnya kami mau merenungkan firman-Mu. Urapi kami, berkati kami, urapi hamba-Mu, sehingga kemuliaan-Mu Kau nyatakan. Sehingga boleh firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kami, memulihkan kami,
memotivasi kami di saat kami ada di dalam ibadah keluarga kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah mendengarkan lagu saya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya bahwa setiap kita diberkati Tuhan. Setiap kita, berkat-berkat bagi kita semua melimpah. Kalau beberapa minggu lalu atau hari minggu yang lalu saya sudah menyampaikan firman Tuhan tentang pemenang sejati. Dan seorang pemenang sejati harus memiliki karakter Kristus di dalam hidupnya. Ada 3 hal yang saya bagikan minggu lalu tentang pemenang sejati, karakter Kristus sebagai pemenang sejati yang harus menjadi karakter hidup kita sebagai orang-orang yang disebut pemenang sejati di dalam Kristus. Yang pertama minggu lalu adalah ketaatan, kedua mengampuni, dan ketiga mengasihi Allah dan sesama manusia. Hari ini saya sampaikan karakter yang keempat adalah penguasaan diri. Jadi tema kita hari ini adalah penguasaan diri. Bahkan kalau saya sampaikan lewat renungan kita hari ini adalah tanpa penguasaan diri kita akan gagal. Tanpa penguasaan diri kita akan gagal. Kita baca di dalam Amsal pasal 16 ayat 32. Berkata begini, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, seorang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat ini kita harus belajar untuk menguasai diri kita. Kita harus belajar untuk kita bisa mengendalikan diri kita, kesabaran kita, sehingga kita bisa lebih daripada seorang pemenang. Tidak semua orang yang berbadan besar dan yang berotot itu adalah kuat. Mungkin mereka kuat secara fisik, tapi belum tentu mereka kuat secara roh. Saya ambil salah satu contoh cerita di dalam satu tokoh di dalam Alkitab yang bisa saya bagikan pagi hari ini bagi kita adalah salah satu tokoh terkuat dalam Alkitab adalah Simson. Kekuatan Simson bisa mengalahkan ribuan orang Filistin. Bisa mengalahkan banyak musuh-musuhnya, bahkan dia bisa merebut kota. Tetapi Simson kalah dengan seorang yang notabene lemah. Karena apa? Karena dia tidak bisa menguasai dirinya. Tidak bisa mengontrol hidupnya. Keinginan dagingnya, hawa nafsunya dia tidak bisa menguasai ketika dia bertemu dengan Delilah. Sehingga dia jatuh dan gagal di pangkuan Delilah. Dan dia menyerahkan seluruh kekuatannya kepada Delilah. Dan menyatakan, memberitahukan semua kekuatannya kepada Delilah. Sehingga dia gagal dalam kehidupannya. Arti penguasaan diri adalah dapat mengendalikan diri. Mampu mengontrol diri. Suatu kekuatan dalam diri seseorang untuk menjauhkan diri dari dosa dan tidak menuruti keinginan daging. Kekuatan bagi setiap manusia adalah dia bisa mengendalikan dirinya. Kekuatan bagi setiap kita adalah ketika kita bisa mengontrol diri dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun yang sedang kita hadapi, dalam apapun yang sedang kita berada saat ini, kita bisa mengendalikan diri kita, kita bisa mengontrol kehidupan kita. Dan itu adalah menjadi salah satu kekuatan di dalam kehidupan kita. Begitu penting penguasaan diri bagi kita sebagai orang-orang percaya. Tanpa kita bisa menguasai diri kita, tanpa kita bisa mengontrol hidup kita, maka kegagalan demi kegagalan akan terus mengejar kita. Maka dosa dan terus dosa akan mengejar kehidupan kita dan membawa kita kepada maut yang menuju kepada kebinasaan. Karena upah dosa adalah maut. Timbul pertanyaan bagi kita, apa yang harus kita kontrol dalam kehidupan kita?
Kita bisa mengontrol diri dalam hal apa? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya bukakan bagi kita. Yang pertama, kita harus bisa menguasai diri kita, pikiran kita. Jika kita tidak dapat menguasai pikiran kita, akan berakibat pada tindakan-tindakan yang tidak dapat dikuasai. Pikiran kita bisa membawa kita kepada hal-hal yang baik. Pikiran kita bisa juga membawa kita kepada hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menyakitkan, bahkan hal-hal dosa. Pikiran kita bisa menjerumuskan kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang salah di mata Tuhan. Pikiran kita bisa membawa kita untuk mengalami penghakiman di mata Allah. Karena di dalam pikiran kita tidak terkuasai. Di dalam pikiran kita yang bekerja 24 jam di dalam pikiran ini akan mengontrol hidup kita, akan menentukan hidup kita, kemana arah kita harus pergi dan melangkah. Pikiran kita pun akan dipenuhi oleh hal-hal yang negatif, yang pastinya akan berdampak pada perbuatan-perbuatan negatif kita. Pikiran kita dikuasai oleh pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang jelek, pikiran-pikiran yang gagal, pikiran-pikiran yang mementingkan diri sendiri, pikiran-pikiran yang menyalahkan diri sendiri, bahkan menyalahkan orang lain. Ini akan membawa kita kepada hal-hal yang menuju kepada pintu kerajaan maut. Dan ini tidak bisa terkontrol tanpa kita bisa melakukannya tersendiri. Sehingga Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 10 ayat 5, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Yang Paulus pertama katakan di dalam ayat ini adalah dia membawa pikiran, menawan pikiran, membawa dan menaklukkan kepada Kristus. Karena segala pikiran-pikiran kita, segala apapun yang kita pikirkan, kita harus bawa kepada Kristus. Kita akan sampaikan, kita akan bawa untuk dikontrol, untuk dikendalikan oleh Kristus. Jadi kalau pikiran kita tidak bisa bawa kepada Kristus, pikiran kita tidak bisa taklukkan di bawah kaki Kristus, maka kemenangan tidak pernah berpihak bagi hidup kita. Maka kemenangan tidak pernah ada di dalam hidup kita. Kenapa? Karena pikiran kita. Banyak orang yang tidak mengalami kemenangan karena pikiran. Banyak orang yang sakit karena pikiran. Banyak orang yang bunuh diri karena pikiran. Jadi hati-hati dengan pikiran kita. Kita harus bisa menguasai pikiran kita. Kita harus bisa mengendalikan pikiran kita. Kita harus memiliki pikiran-pikiran yang Kristus, yang artinya pikiran yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Jika pikiran kita terus diisi oleh firman Tuhan, segala tindakan dan perbuatan kita akan terkontrol oleh firman Tuhan. Pikiran kita tidak bisa kita kendalikan dengan kekuatan manusia. Pikiran kita tidak bisa terkontrol dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi yang bisa, yang sanggup mengontrol pikiran kita adalah ketika kita memiliki pikiran Kristus, di mana kita harus diisi oleh firman Tuhan, diisi oleh kebenaran firman Tuhan, lewat kita baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, kita tidak bosan-bosan untuk membaca firman Tuhan, kita isi sebaik-baiknya firman Tuhan di atas kepala kita, di atas pikiran kita. Dan itu akan menentukan tindakan-tindakan kita, dan perbuatan kita adalah perbuatan yang terkontrol dan menuju kepada kebenaran dan menuju kepada kemenangan demi kemenangan. Dalam Mazmur 119 ayat 105, ini sudah menjadi ayat hafalan bagi setiap kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Yang sanggup mengontrol hidup kita adalah firman Tuhan. Yang sanggup mengendalikan hidup kita, menguasai hidup kita adalah lewat firman Tuhan yang kita isi di dalam pikiran kita. Sehingga tindakan-tindakan kita adalah tindakan
tindakan yang memang dipimpin oleh firman itu sendiri. Karena firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Memiliki pikiran Kristus berarti juga mencari dan memikirkan hal-hal yang di atas atau hal-hal yang kekal, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Orang-orang yang memiliki kemenangan, orang-orang yang merindukan kemenangan sejati adalah orang-orang yang selalu berpikir positif, orang-orang yang selalu berpikir kekal, orang-orang yang selalu berpikir tentang masa depan yang penuh harapan di mana Kristus ada. Dan itu yang harus dia pikirkan, itu yang harus dia renungkan dalam hidupnya, itu yang terus dia kerjakan di dalam hidupnya, di mana Tuhan menuntun hidupnya, di mana firman Tuhan berkata kepada hidupnya, dan dia akan berpikirkan itu, dia akan lakukan itu dalam kehidupannya. Dia memikirkan hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang sementara. Dia bisa menguasai dirinya, tidak memikirkan kepentingan diri sendiri di saat dunia ini. Dia tidak lagi fokus kepada apa yang menjadi kepuasan hidup sementara di dunia ini, tetapi dia berpikir apa hal-hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya, untuk sehingga saya menjadi seorang pemenang sejati dan menerima mahkota kemuliaan dari Allah. Orang-orang yang seperti ini sanggup mengontrol kehidupannya. Orang-orang yang seperti ini sanggup mengontrol pikirannya. Karena pikiran kita menentukan langkah demi langkah hidup kita. Poin yang kedua, Bapak Ibu, yang harus kita kuasai dalam hidup kita adalah lidah atau ucapan kita. Karena lewat lidah kita, lidah tak bertulang. Banyak orang selalu berkata demikian. Orang-orang tua zaman dulu selalu berkata bahwa lidah tak bertulang, tetapi dia boleh melakukan apa aja. Dia bisa menaklukkan siapa aja lewat lidahnya. Dalam Amsal 21 ayat 23 dikatakan, siapa yang memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Kita harus dapat menguasai lidah atau ucapan kita. Yakobus mengibaratkan lidah kita itu seperti api yang menyala, yang sanggup membakar hutan walaupun api itu kecil, walaupun hanya percikan api ketika sampai maka terbakarlah hutan yang sangat besar. Lidahmu bagaikan api, dia bisa melakukan apa aja, dia bisa menaklukkan apa aja. Sebesar apapun yang ada di sekelilingmu, lewat lidahmu bisa hancur. Lewat ucapan kata-kata yang keluar dari perbendaharaan katamu bisa menghancurkan sekeliling. Pikiran, kuasai perkataanmu, kuasai ucapanmu, lidahmu, supaya lidahmu menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika kau bisa menguasai dirimu dalam situasi yang sedang terjadi, percaya bahwa mukjizat Tuhan nyata. Percaya bahwa janji-janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Dan itu akan mendukung kita, itu akan mendorong kita untuk kita bisa meraih kemenangan demi kemenangan. Dan kita bisa dikatakan sebagai pemenang sejati di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa bagi kita semua pagi hari ini, dalam situasi ini kita bisa menguasai diri kita. Kita tidak mudah dipengaruhi oleh siapapun. Kita tidak mudah terpengaruh oleh kata-kata orang, oleh perkataan siapapun. Tetapi kita benar-benar berpikir hal yang positif, bahwa apapun yang terjadi saat ini, yang sedang dunia, bangsa hadapi saat ini, ada di bawah kendalinya Tuhan. Dan ketika kita banyak berseru kepada Tuhan, ketika kita banyak yang mencari Tuhan, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan, dan bangsa kita dipulihkan, dan pribadi lepas pribadi kita dibebaskan, dan kita hidup di dalam kemenangan, di mana satu titik kita berkata, kita bebas,
Kita lepas dari segala persoalan ini. Kita lepas daripada situasi ini. Dan kita boleh menikmati berkat Tuhan yang terus tercurah atas hidup kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini saya himbau kita. Dalam situasi ini, hindarkan pikiran-pikiran negatif dalam hidupmu. Dalam situasi yang kau hadapi saat ini, yang kita hadapi saat ini, dunia hadapi saat ini. Hindari pikiran-pikiran yang jelek. Pikiran-pikiran yang menyalahkan satu dengan yang lain. Apalagi menyalahkan Tuhan. Kenapa ini bisa terjadi Tuhan? Kenapa engkau marah? Tuhan tidak pernah marah. Tuhan hanya mau kita naik level secara iman di dalam Dia. Untuk kita mencari Dia. Dan mendapatkan satu mahkota yang besar. Sebagai pahlawan kemenangan di dalam Kristus Yesus. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah lewat firman Tuhan hari ini kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami diberikan harapan-harapan yang baru, bahwa Engkau yang memiliki kuasa, Engkau yang memiliki otoritas untuk segala situasi yang sedang terjadi di bangsa kami dan bahkan seluruh dunia yang menghadapi. Kami percaya semua ada di bawah kendali-Mu. Dan biarlah kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Kau pulihkan bangsa kami, ubahkan bangsa kami, selamatkan bangsa kami. Dan kami percaya bahwa sorak-sorai kemenangan akan terdengar di bangsa kami, di mana Kau memulihkan bangsa kami. Mujizat Tuhan terjadi, janji-janji Tuhan terjadi dalam hidup kami dan juga di dalam bangsa kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan pagi hari ini, dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai mereka. Tuhan melindungi mereka, memberi mereka kemampuan untuk mereka boleh menguasai diri dalam situasi yang dihadapi saat ini. Aku percaya bahwa kuasa-Mu menyertai mereka, kuasa-Mu melindungi mereka dan memberi mereka pikiran-pikiran yang positif. Mereka berpikir tentang hal-hal yang abadi, hal-hal yang kekal, di mana Kristus ada. Itu yang mereka sedang pikirkan. Terima kasih Bapak. Jauhkan amarah, jauhkan emosi di dalam setiap kehidupan mereka. Jauhkan mereka dalam hal menyalahkan siapapun, organisasi, pemerintahan. Tetapi biarkan mereka terus berpikir tentang apa yang Kau rencanakan dalam kehidupan mereka. Karena kami percaya bahwa situasi yang kami hadapi saat ini ada di bawah kendali-Mu ya Tuhan. Dan Kau nyatakan kuasa-Mu, di mana Kau hentikan, di mana Kau nyatakan tepat pada waktunya Tuhan akan terjadi kemenangan besar dalam bangsa kami dan dalam pribadi lepas pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.